Jadi ibaratnya dia tuh bangun tidur sampai mau tidur lagi itu nggak akan selesai pekerjaan itu. Itu kita lihat bahwa itu tidak ada ketidakadilan gender di situ. Makanya kita mendorong pendidikan masyarakat itu bagaimana pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Ya menjadi persoalan gini, itu kan kodrat gitu. Itu kan sudah takdirnya sana bahwa perempuan itu untuk nyuci. Siapa bilang? Oh gitu. Laki-laki kan juga bisa nyuci. Ya hal-hal kecil kayak gitu ya. Hal kecil kayak gitu itu menjadi pendidikan baik terhadap masyarakat dan khususnya terhadap perempuan dan anak. Kang Maskur Hasan, halo. Halo. Aku sekarang ketemu sama salah satu aktivis. Dia juga pekerja keras. Dan aku minat banget untuk ngobrol-ngobrol sama dia karena dia lumayan sih orangnya, lumayan menginspirasi juga. Motivasinya juga lumayan tinggi. Aku pengen ngobrol-ngobrol. Katanya, dengar-dengar beritanya, dia itu adalah seorang pemberdaya perempuan. Bener nggak, Mas? Wah, dari mana ini? Nah, aku dengar di beberapa berita sih, beberapa artikel juga menyebutkan seperti itu sih gitu. Mungkin kenalin dulu, Mas. Nama lengkap jenengan itu siapa, Mas? Nama saya cukup simpel, Maskur. Maskur ya? Iya. Maskur ada tambahannya lagi ya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, profesi untuk saat ini? Profesi apa ya? Kalau urusan pekerjaan ya fasilitator. Fasilitator. Ya, itu dalam hal? Fasilitator untuk pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Ya. Oke. Itu lingkupnya mana, Mas? Lingkupnya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi untuk saya sendiri kebetulan dapat penanggung jawab di Jogja dan Jawa Tengah. Oh gitu. Itu sebuah lembaga, yayasan atau perusahaan atau gimana, Mas? Lembaga. Kalau kita menyebutnya ya lembaga gerakan lah. Oh, lembaga gerakan. Tapi itu bersifat aktivis gitu ya, pemberdayaan gitu ya. Boleh begitu. Oh, bisa dibilang itu merupakan salah satu bagian dari sosial juga. Sosial gitu ya, juga. Sosial. Oh, bukan lembaga profit ya. Bukan lembaga profit. Oke. Lembaga sosial. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, kenapa jenengan itu bisa minat masuk ke situ? Kenapa motivasi jenengan itu bisa mengikuti untuk aktif dalam pemberdayaan wanita? Itu alasannya kenapa, Mas? Mungkin bisa ceritakan. Ya awal dulu memang suka ya. Suka sama perempuan? Kalau itu ya. Oh enggak. Oke, suka sama perempuan. Oke. Dari mahasiswa itu memang sudah ada sudah ada ketertarikan untuk terjun di masyarakat. Sebelum aktif di fasilitator untuk pemberdayaan perempuan, pernah juga menjadi volunteer atau ya sebagai yang aktif lah ya di masyarakat itu terkait dengan advokasi kasus, tapi yang non litigasi. Terus kemudian berhubungan dengan masyarakat, kerja sosial gitu. Terus pendidikan yang jelas ya, itu termasuk salah satu pendidikan untuk masyarakat. Suka di sana. Nah kebetulan sebelum itu jadi volunteer di waktu gempa Jogja. Tahun 2005 ya? 2006. 2006 ya, 2006. Nah, itu mulai justru menambah proses belajar saya untuk terjun ke masyarakat. Oh gitu. Membantu masyarakat dan sebagainya. Karena kita pikir banyak hal yang kita juga belajar. Saya juga sangat belajar di masyarakat, mengetahui proses kegiatannya masyarakat, mengetahui saya proses komunikasi dengan masyarakat gitu. Itu masih belum di lembaga yang sekarang. Nah, kemudian setelah gempa pas itu, kemudian di lembaga yang saat ini namanya Aman Indonesia, The Asian Muslim Action Network, itu dulu di divisi kampanye, tapi memang fokusnya di perempuan. Benar. Dari situ saya proses belajar untuk menambah wawasan di tingkat pemberdayaan perempuannya. Kalau sebelumnya kan umum, gitu, pemberdayaan secara umum di masyarakat. Nah, tapi kalau lembaga ini khusus lembaga khusus pemberdayaan perempuan. Oke. Nah, itu jenengan bisa berminat ke situ kan pasti
sebelumnya jenengan tahu dulu nih masalah-masalah yang harus ditangani, atau kemungkinan jenengan udah pernah ngelihat masalah-masalah yang sebenarnya jenengan itu prihatin gitu atau gimana? Iya, satu itu ya, ketertarikan keprihatinan sebelumnya itu kan memang ada kasus di masyarakat gitu ya, yang kasusnya itu tidak imbang karena masyarakat versus adalah satu lembaga gitu yang kemudian kita harus terjun ke situ untuk advokasi gitu. Dari proses itu gitu. ternyata kita menyelami, menurut kita ini ada banyak persoalan di masyarakat, termasuk tentang pendidikan, termasuk tentang kesetaraan gender dan sebagainya. Oh gitu. Itu ya. menambah wawasan kita, dan kita belajar, dan ayo kita bareng-bareng untuk mencari solusi gitu. Oke, benar. Berarti kalau di situ goalsnya dari lembaga itu apa, Mas? Pendidikan di tingkat ini perempuan dan kesetaraan gender Dalam bidang apapun atau dalam bidang apapun. misalkan kayak dalam bidang kreativitas atau pemberdayaan biar mereka bisa bisnis, atau pemberdayaan tentang jiwa mereka bersosial, atau gimana, Mas? Yaitu untuk pendidikan mereka, kesadaran bagaimana perempuan itu tidak tertindas. Oh, yang ditekankan di situ ya. Dengan struktur masyarakat yang sangat patriarki. Oke. Jadi misalkan nih ya, kalau kita di rumah itu kan perempuan itu banyak beban. Satu, ngurus anak. Benar. Yang kedua, katanya kalau Mas Yanu ngurus suami. Katanya. Oke. Terus ada lagi? Terus habis itu setiap pekerjaan rumah dia harus dia. Jadi ibaratnya dia tuh bangun tidur sampai mau tidur lagi itu nggak akan selesai pekerjaan itu. Itu secara teori, mungkin secara realita kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu kita lihat bahwa itu tidak ada ketidakadilan gender di situ. Makanya kita mendorong pendidikan masyarakat itu bagaimana pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Oh, jadi secara tidak langsung membangkitkan mental sama semangat mereka gitu ya? Ya betul, karena kan memang kalau kita ngobrol-ngobrol memang seakan-akan tidak ada apa-apa gitu, tidak ada persoalan yang begitu besar gitu. Tapi keluhan-keluhan itu ternyata ada. Gitu. Misalkan kita punya aktivitas namanya sekolah perempuan itu, kita biasanya ngukurnya itu pakai jam. Benar. Gitu ya, pakai jam jam aktivitas. Ya. Jadi kita ukur ibu-ibu aktivitasnya dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Oke. Terus suami ibu aktivitasnya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu nanti akan ketemu. Benar. Itu akan ketemu. Jadi berusaha menseimbangkan itu semua gitu ya. Peran ya gitu. Biar tidak ada yang merasa bebannya terlalu berat. Oh, oke. Sebenarnya kalau orang ya menjadi persoalan gini, itu kan kodrat gitu. Itu kan sudah takdirnya sana bahwa perempuan itu untuk nyuci. Siapa bilang? Oh gitu. Laki-laki kan juga bisa nyuci. Ya, hal-hal kecil kayak gitu ya. Hal kecil kayak gitu itu menjadi pendidikan baik terhadap masyarakat, dan khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai regenerasi penerus. Gitu. Oke. Nah, itu kalau prestasinya dari lembaga itu, Mas, buat orang-orang yang sudah Mas pegang, atau mungkin kelompok-kelompok Mas yang udah pegang gitu, bentuk prestasinya buat dia itu apa, Mas, imbasnya ini? Pertama, keberanian diri dulu. Jadi ada kepercayaan diri. Itu yang paling utama biasanya. Perubahannya. Kepercayaan diri itu biasanya satu, berani diskusi, berani ngobrol dengan suaminya untuk melakukan pembagian peran. Ya. Di tingkat masyarakat biasanya dia mulai sambil ngerokok, Mas. Oh ya, mulai berani kritis. Ya. Artinya kritis begini. Harusnya ada dong ini perwakilan perempuan. Yang dibicarakan itu tidak hanya persoalan laki-laki, tapi juga persoalan perempuan. Persoalan perempuan apa? Banyak. Kesehatan reproduksi. Itu kan juga tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Wah, aku belum masuk ke situ nih. Karena aku masih jomblo, guys. Jadi belum tahu tentang itu nih. Oke. Lanjut. Nah. Karena kesehatan reproduksi itu kan juga tanggung jawab laki-laki. Oh gitu sebenarnya? Iya, jadi misalkan kawit dari mulai proses anak hamil, terus kemudian sehat atau tidak, kemudian sampai anaknya besar dan sebagainya. Itu kan harusnya bareng-bareng. Yang hamil itu bareng-bareng? Bukan, yang rawat. Oh, yang ngerawat. Yang memperhatikan. Yang memperhatikan. Gitu. Terus kemudian airnya itu bersih untuk
untuk perempuan atau tidak, dan di hal-hal yang sensitif yang kemudian itu perlu didiskusikan berdua gitu kalau sudah suami istri. Berarti jenengan itu adalah salah satu orang yang mematahkan pepatah wong lanang enak tinggal genjot rampung gitu. Benar nggak? Betul. Berarti jenengan salah satu orang yang mematahkan kata-kata itu. Harus menjadi diskusi bersama. Oke. Kalau istri jenengan sendiri gimana itu? Kalau proses saya sendiri di rumah biasa. Jadi prinsip kita siapa yang bisa melakukan lakukan. Kehamilan itu? Bukan. Jadi proses mengurusnya. Ya. Proses domestik, urusan-urusan domestik. Oke. Saya di rumah nyuci biasa. Nyuci piring biasa, nyapu ngepel juga biasa. Jadi kita bagi memang perannya masing-masing. Oke. Anak itu tanggung jawabnya siapa? Ya kita berdua gitu. Tidak hanya anak itu tanggung jawabnya perempuan. Oh ya, baik. Berarti gini Mas, jenengan kan salah satu itu dari lembaga itu kan kegiatan sehari-hari ya. Nah terus saya bingung juga, terus gimana jenengan cara mencari mata pencaharian nih, nyuwun sewu nih, gimana cara jenengan nyari duit nih buat mencukupi kebutuhan keluarga? Iya, kalau ini ya, selain memang dari lembaga ada support, saya juga punya usaha. Oh gitu, ya. Jadi, pertama usaha yang kita geluti berdua itu usaha toko baju anak-anak. Offline dan online. Sponsor ya Idola Kids namanya. Oh ya, oke. Tempatnya di mana Mas? Ada di Magelang di daerah Muntilan. Oke. Jadi offline dan online. Laris? Ya lumayan gitu. Jadi kalau semenjak Shopee, jadi Corona ini kan agak oleng ini. Ya. Nah, itu justru di online-nya yang meningkat. Gitu. Kita diskusi strateginya juga, bagaimana cara mempromosikan dan sebagainya. Sehingga kita juga sering live di Shopee, itu sangat membantu untuk menyeimbangkan masa-masa Corona seperti ini. Itu mungkin saya bisa tangkap gitu ya. Jenengan kan sering pergi keluar kota, sering kemana-mana kayak gitu. Sedangkan jenengan juga di rumah ada bisnis. Terus cara membagi waktu kayak gitu tuh gimana Mas? Biasanya yang urusan kulaan, urusan jual beli dan sebagainya itu istri. Oh ya, baik. Dibantu oleh ada karyawan 2. Dibantu karyawan 2 untuk update dan sebagainya. Saya hanya menemani diskusinya, menemani konsep, diskusi konsep ya. Bukan konsep. Menemani diskusi konsep biasanya, terus kemudian desain buat apa Mas? Intra toko, desain di Shopee-nya, terus kemudian desain promo, gitu, desain promo dan desain yang lain. Dan konsep misalkan nih, ayo kita coba strategi ini, itu meningkat apa enggak? Gitu. Itu peran jenengan di situ ya? Saya perannya diskusi, menemani sebenarnya, menemani untuk diskusi, untuk menentukan konsep itu. Nah, sekarang nih, mulai sekarang goals kedepannya nih, tujuan jenengan nih, entah dari lembaga atau entah dari bisnis jenengan itu apa nih yang bisa mendongkrak motivasi jenengan untuk terus maju? Ya, saya orang lapangan ya, jadi ketika terjun buat main bola berarti kalau orang lapangan. Seperti ini. Seperti ini ya, lapangan ya. Lapangan. Seperti ini, itu banyak ini ya. Tetap saya ingin fokus di sana. Untuk memang itu passion saya. Selain bisnis juga passionnya di sosial. Karena ketemu sama banyak perempuan. Ketemu banyak orang. Ketemu banyak orang, termasuk perempuan. Nah, dari situ kita banyak juga terinspirasi hal-hal yang kecil yang kadang saya tidak punya pemikiran itu gitu. Sehingga itu menjadi proses pengetahuan saya. Saya belajar, tambah pengetahuan. Di lingkungan situ juga nanti akhirnya connect-nya juga ke bisnis juga. Ya. Jadi ngobrol sama Mas Eli ini juga tadi banyak ilmu yang saya serap. Cara buat konten gitu ya. Ini udah luar biasa Mas Eli ini. YouTube-nya sudah berapa? 8.000 lebih. Promosi. Itu luar biasa loh. Saya pengen belajar itu nanti untuk menaikkan, membuat konten dan sebagainya. Siap. Itu kan saling ini ya, saling memberikan input. Nah, ini pertanyaan agak nakal dikit nih. Kan jenengan juga ketemu sama banyak perempuan nih. Udah berapa tahun, Mas? Sudah cukup lama, hampir 10 tahun. Nah, ada nggak salah satu perempuan yang pengen
Mas, aku tak jadi bojomu, Mas. Enggak ada. Kamu tuh bikin nyaman ya gitu. Enggak ada. Kan pasti ada kan seorang perempuan yang bisa dibikin nyaman sama Mas gitu kan. Kalau wilayah itu enggak. Oh, enggak. Mungkin kalau Oke. orang curhat, orang apa misalkan tentang curhat persoalan keluarga itu ada. Gitu. Tapi tidak mungkin juga ada ini ya, ada kerikuhan kalau membicarakan sampai ke sana. Tapi kalau membicarakan tentang misalnya ada konflik keluarga nih, ini sebenarnya apa sih? Nah, saya menemani diskusi di situ. Oke. Gitu. Akar persoalannya apa sebenarnya? Oh, oke. Nah, bisa nggak begini, bisa nggak begini, bisa nggak begini. Gitu. Saya pikir kalau misalkan, wah, aku udah nyaman nih Mas sama kamu gitu, sama jenengan. Tak jadi bojomu ya Mas gitu. Kalau secara belak-belakan gitu nggak ada. Oh, nggak ada. Ya mungkin ada tapi kalau nggak tahu. Tuduhan ada. Oh, ada tuduhan-tuduhan. Misalkan gini, kan saya tuh sering misalkan sering di komunitas gitu. Ya. Terus kadang-kadang saya sering bawa temen yang kebetulan staf aman perempuan gitu. Nah, itu tuduhannya dikira itu istri kadang-kadang. Oh, gitu. Dikira itu pacar gitu kadang-kadang. Suatu ketika sebelum saya nikah itu ada 2 kali model begitu, jadi oh itu ternyata pacarnya Mas Maskur ya, bukan gitu. Ini apa teman saya ini justru mematikan pasaran saya gitu. Waktu sebelum menikah. Oke. Terus ketika saya ngomong anaknya temen gitu ya, oh kapan nikahnya kok sudah punya anak gitu. Itu tuduhan-tuduhan, bukan tuduhan lah tapi pandangan-pandangan gitu ada. Ya mungkin agak guyon gitu ya. Coba kalau saya ikut lembaga itu, guys, babat semua itu cewek-cewek gitu kan. Jadi gini, kalau lika-liku dalam menjalankan itu gimana Mas? Jenengan harus jadi aktivis sosial, terus jenengan harus menjalankan bisnis gitu. Nah, ada nggak satu titik yang jenengan itu susah banget nih untuk angkat itu lagi atau untuk melakukan hal itu lagi? Ya, pertama memang susahnya saya nggak untuk fokus itu belum bisa. Makanya fokus langsung terjun ke misalkan lembaga ini sosial gitu. Terus kemudian meninggalkan bisnis itu gitu atau fokus di bisnis ini total gitu dan meninggalkan apa yang sosial ini itu masih belum. Oh gitu. Cuman ya itu bagaimana kita membagi membagi ruang. Karena saya tuh punya ini ya, punya beberapa skill sebenarnya. Apa? Selain misalkan fasilitator sekolah perempuan. Oke. Saya juga seneng nukang. Nukang apa? Nukang kayu. Oh, tak kira tukang lapor atau tukang gibah gitu. Tukang kayu. Nukang kayu seneng. Jadi utak-utik punya pernak-pernik. Suatu ketika juga itu menjadi lahan bisnis. Jadi saya membuat craft gitu, tulisan ada rak kecil, terus kemudian ada tulisan misalkan kitchen gitu, home, dapur gitu. Itu ya. Iya, itu saya upload di mana di Facebook, itu banyak yang beli gitu. Oh, jadi. Tapi persoalannya saya tidak bisa fokus itu karena itu saya kerjakan sendiri. Itu akhirnya terbengkalai. Tapi memang itu juga bukan fokus saya. Tapi kalau itu sebenarnya ada peluang. Nah itu persoalan saya, kendala saya di situ. Jadi fokus untuk satu pekerjaan itu masih. Oh, berarti kalau untuk kebutuhan hidup sama perjalanan hidup masih aman lah ya? Insya Allah aman. Satu lagi nih, buat penutup juga. Definisi kata sukses nih dari Kang Maskur. Apa tuh? Sukses bagi saya adalah problem solving. Yes. Jadi ketika saya ada persoalan dan saya bisa menyelesaikan persoalan itu sukses. Oke. Itu aja. Itu aja. Dari seorang aktivis kesimpulan sukses. Itu. Ya. Mungkin kita ketemu lagi next time, guys. Ini obrolan seru banget buat kalian yang mungkin ada salah satu kisah yang bisa menginspirasi kalian. Tetap ikuti lanjut. Kita akan ketemu sama inspirator lain. Yo. Tas, terima kasih Mas Ali.